Para nasibi selalu memakai ilusi, imajinasi, khayalan tingkat tinggi yang dibingkai dan dikemas seolah paling benar dan paling sesuai syariat. Seraya membuang jauh-jauh fakta, realitas berdasarkan nalar dan akal sehat. Menurut Ustadz, apa ini hanya sebatas penyakit penyakit atau lebih dari itu? Apa ini hanya sebatas penyakit jiwa atau lebih daripada itu? Sebetulnya lebih daripada sekedar penyakit jiwa. Orang yang nasibi itu adalah orang yang betul-betul sebetulnya mereka tidak percaya kepada Islam sebetulnya. Tapi kalau mereka keluar daripada Islam, maka mereka jatuh di tengah masyarakat. Akhirnya mereka tetap berbaju Islam, tetapi mereka menyimpan dendam yang amat sangat kepada Islam. Nah, representasi Islam adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kenapa mereka yakin betul untuk melawan dan menghabisi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini saya lihat bukan penyakit jiwa dalam arti yang kita fahami sekarang ini ya. Bukan hanya itu. Jadi saya melihatnya ya hatinya sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya Nabi Muhammad SAW muncul lagi dan mengatakan kepada mereka misalnya, kamu ini salah memusuhi keluarga aku itu, salah. Itu mereka tidak akan dengar Nabi Muhammad sekalipun. Ya, jadi sekiranya Nabi Muhammad muncul lagi, mengatakan kepada Muawiyah, mengatakan kepada Yazid, mengatakan kepada orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi, bahwa mereka salah berbuat itu, mereka tidak akan dengar Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang sudah punya jiwa yang betul-betul tertutup mata hatinya. Gitu. Karena mereka punya kepentingan. Kepentingannya apa? Kekuasaan. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah dunia-dunia yang sangat berkilauan di hadapan mata mereka. Karena itu kalau kita baca sejarah, orang-orang yang membunuh Imam Hussein ini, itu rata-rata yang mereka harapkan itu adalah upah dalam bentuk duniawi. Ada di antara mereka dalam bentuk syair berkata, imla rikabi fiddatan wa dhahaba, inni qataltu sayyidal muhajjaba. Dia bilang, penuhi aku punya kendaraan ini, ontakku, dengan emas dan perak, karena aku sudah membunuh manusia yang paling baik. Jadi memang tujuan mereka hanya itu. Kemilaunya dunia ini membuat mereka tidak lagi melihat bahwa ini adalah cucu Rasulullah. Ini adalah Rasulullah. Umar bin Sa'ad tujuannya apa? Tujuannya ingin menjadi gubernur di Rai. Jadi memang itulah yang membuat mereka kemudian tertutup mata hatinya untuk melihat sebuah kebenaran. Ya. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam kuliah-kuliah sebelum ini, bahwa mereka melakukan semuanya itu ya dengan sangat sadis, tidak sedikit pun punya keimanan, tetapi yang sangat disayangkan, sampai sekarang ada orang-orang yang membela mereka atas nama agama. Itu kan aneh bin ajaib itu. Sampai sekarang ada orang-orang yang membela mereka, mengatakan bahwa mereka itu representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara yang membela Hussein adalah representasi Syiah. Kacau memang cara berpikirnya. Jadi mereka menempatkan si fulan ini adalah orang-orang Sunni. Ibnu Ziyad Sunni, Shemir Sunni, Yazid Sunni, kemudian siapa lagi?
yang membunuh, semuanya itu Sunni. Sementara Imam Hussein Syiah, sahabat-sahabatnya Syiah. Saya mengatakan, aduh kacaunya cara berpikir seperti ini. Saya tidak mau mengatakan bahwa mereka ini Sunni. Ini bukan masalah Sunnah Syiah. Ini Nasibi. Nasibi itu bukan Sunni. Sunni itu orang baik-baik. Nasibi, Umawi ini memang orang-orang yang batinnya sebetulnya adalah kafir, munafik, zahirnya dia tunjukkan muslim. Dan kita tertipu oleh mereka. Alhamdulillah karena kita berpihak kepada Imam Hussein, kita bisa melihat dengan jelas siapa mereka. Tapi orang-orang yang berada di abu-abu sulit untuk melihat siapa mereka. Walaupun fakta sejarah sudah menunjukkan siapa sesungguhnya mereka. Misalnya Ibnu Ziyad, itu dikenal dengan Ad-Da'i Ibnu Da'i. Orang yang mengaku-ngaku anak fulan. Karena ibunya dulu adalah seorang pelacur yang tidak tahu ini ayahnya Ziyad ini siapa ini. Itu disebut Ad-Da'i Ibnu Da'i. Nah jadi memang kalau saya yang sangat betul-betul membuat saya kadang-kadang sedih, entah apalagi gejolak dalam jiwa saya, itu adalah orang-orang yang kemudian menjadi korban dan membela mereka mati-matian. Dan mereka merasa bahwa itu adalah iman mereka. Saya sedih melihat orang-orang seperti ini. Sedih, kasihan. Sebagaimana Imam Hussein alaihi salam menangis ketika berhadapan dengan banyak orang. Mereka ini tahu aku ini adalah putra Rasulullah. Tapi kok berani mau melawan aku? Apa yang aku tuntut dari mereka? Aku tidak pernah ngambil harta mereka. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang dianggap cela. Aku tidak pernah memprovokasi apa-apa. Loh kok mereka mau membunuh aku, ini apa? Membunuh Imam Hussein itu dosa besar, ujungnya neraka. Lawan mereka adalah Rasulullah nanti di hari kiamat. Imam Hussein itu menangis untuk itu. Kita sekarang, saya terus terang sedih ketika menyaksikan ada orang-orang yang menganggap bahwa kita yang memperingati Imam Hussein adalah karena memelihara dendam kepada orang-orang Sunni. Ya Allah, kasihan saya. Kok belum Allah bukakan mata hatinya untuk melihat hakikat kebenaran yang semakin hari semakin nampak. Peristiwa Karbala enggak akan pernah bisa dihentikan. Sebagaimana sinar matahari enggak bisa kita tutupi, peristiwa Karbala kita nggak akan pernah bisa tutupi. Dia tetap akan bersinar. Dan itu mukjizat dari kata-kata Sayyidah Zainab alaihissalam. Ketika Sayyidah Zainab berkata apa? Wallahi la tamhu dzikrana wa la tumit wahyana. Demi Allah engkau, ya Yazid, tidak akan pernah bisa menghapus ingatan orang, kenangan orang, sebutan orang tentang kami. Dan engkau tidak akan pernah bisa mematikan inspirasi kami terhadap umat manusia ini. Itulah keluarga yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.